Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Kita boleh ada bersama-sama pagi hari ini menikmati hari yang baru ini. Sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, mari kita sediakan diri kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami semua pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik di tengah-tengah hidup kami. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu menghasilkan buah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menghasilkan buah bukan saja merupakan kerinduan dari setiap kita sebagai orang-orang percaya, tetapi menghasilkan buah merupakan tujuan panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, ya. Dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi menghasilkan buah bukan saja merupakan kerinduan saudara dan saya sebagai orang percaya, tetapi kerinduan dan tujuan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menghasilkan buah dapat mengandung arti kita menjadi berkat. Menghasilkan buah juga bisa berarti kita memberikan manfaat bagi orang lain. Menghasilkan buah juga berarti hidup kita berdampak positif bagi orang lain. Menghasilkan buah juga berarti hidup kita menjadi hidup yang berguna bagi orang lain. Itu menghasilkan buah. Beberapa ya sinonim atau persamaan kata dari menghasilkan buah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, pagi hari yang baik ini saya ingin membawa kita melihat dari kebenaran firman Tuhan untuk bagaimana dan buah yang bagaimana yang harus kita hasilkan di dalam hidup ini. Nah, kata menghasilkan banyak buah, menghasilkan banyak buah di dalam terjemahan Alkitab bahasa Yunani dipakai kata polus. Ya. Polus. Ada beberapa arti dari kata polus ini bagi kita, untuk kita mengerti, kita pahami bersama. Yang pertama yaitu polus ini artinya menghasilkan buah yang banyak atau menghasilkan banyak buah. Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa harus menghasilkan banyak buah? Ya, benar, tentu benar menghasilkan banyak buah. Karena dengan menghasilkan banyak buah, kita dapat apa? Berbagi dengan orang lain.
kita dapat memberi kepada orang lain karena menghasilkan banyak buah. Kalau hanya satu buah, tentu kita tidak bisa berbagi, ya. Tetapi pagi hari ini menghasilkan banyak buah supaya kita bisa berbagi dengan orang lain, berbagi dengan banyak orang. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, yang kedua, arti dari kata Paulus ini, yang kedua yaitu terus menerus menghasilkan buah, ya. Terus menerus menghasilkan buah. Jadi menghasilkan buah secara berkesinambungan. Tidak hari ini menghasilkan buah, kemudian tahun depan lagi baru menghasilkan buah, 10 tahun lagi baru menghasilkan buah. Tidak. Tapi menghasilkan buah secara berkesinambungan. Menghasilkan buah secara terus-menerus. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16, Yesus berkata seperti itu. Di dalam kalimat demikian, ya, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, ya. Dan buahmu itu tetap menghasilkan buah. Secara berkesinambungan kita menghasilkan buah di dalam hidup ini. Menghasilkan buah yang banyak secara terus-menerus di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, menghasilkan buah bukan, ya, hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi secara berkesinambungan, secara terus-menerus di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, arti dari Paulus ini sendiri, yang ketiga yaitu menghasilkan buah yang berkualitas. Menghasilkan buah yang berkualitas. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apa artinya kita menghasilkan buah kalau buahnya itu tidak punya sebuah kualitas? Ya, menghasilkan buah harus buah yang punya kualitas. Kita memberi buah kepada orang lain harus punya kualitas. Jangan yang sisa kalau baru kita kasih orang. Iya kan? Jangan yang sudah mau basi baru kita kasih orang. Ya, daripada mubasir, daripada jadi basi kasih orang. Jangan. Harus punya kualitas. Ya. Firman Allah berkata di dalam Injil Matius 12 ayat 33, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ya, saya ingin tekankan kepada kita sekalian. Ada 2 hal yang harus kita mengerti. Bersaksi dengan orang lain dan menjadi saksi itu 2 hal yang berbeda. Bersaksi kepada orang lain dan menjadi saksi itu 2 hal yang berbeda. Ada banyak orang yang bisa bersaksi, tapi kehidupannya tidak menjadi saksi. Ada banyak orang yang bisa bersaksi, ke sana kemari bersaksi, tapi hidupnya tidak menjadi kesaksian bagi orang lain. Dari buahnya orang akan mengenal. Kita mau berkoar-koar, bersaksi sana sini, semua tempat kita bersaksi. Tapi kalau hidup kita tidak menjadi kesaksian, kesaksian kita nol. Kalau hidup kita ya tidak menjadi sebuah kesaksian hidup yang benar, kesaksian kita nol. Dari buahnya orang akan mengenal. Pohon itu baik atau tidak itu dari buahnya. Itu sebabnya pagi hari ini kita belajar bersama-sama menghasilkan buah. Yang pertama yaitu buahnya harus
banyak supaya bisa berbagi. Yang kedua, buahnya itu harus tetap berkesinambungan. Yang ketiga, buahnya harus punya kualitas yang baik. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menghasilkan buah, kembali kepada Yohanes tadi 12 ayat 24 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi untuk menghasilkan buah apa? Harus biji gandum itu mati. Biji gandum itu harus mati, ditanam di dalam tanah dulu, baru nanti dia tumbuh, keluar menghasilkan buah yang banyak. Nah, syarat untuk menghasilkan buah harus mati dulu. Mati apa? Keakuan. Mati keegoan kita. Mati kesombongan kita. Itu harus mati semua. Daging kita harus mati, hawa nafsu kita harus mati. Semua harus mati dulu, baru bisa menghasilkan buah. Ya, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika Bapak Ibu sudah menolong orang, berbuat baik kepada orang, ya, membantu orang, ketika orang membutuhkan Bapak Ibu, membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu sekalian, orang menangis-nangis, ya, mohon-mohon dibantu. Terus kemudian sudah dibantu, sudah ditolong, tapi dijelek-jelekan lagi. Ya, di ngomong yang enggak dengan Bapak Ibu yang sudah menolong, sudah membantu. Ya, dirusakin namanya di luar, sana sini diceritakan kejelekan. Padahal Bapak Ibu sudah menolong, membantu. Ketika apa? Membutuhkan. Sampai nangis-nangis minta bantuan, tapi nama Bapak Ibu rusak semua. Ingat, Bapak Ibu sebenarnya sudah mati. Bapak Ibu yang sudah menolong, yang sudah membantu, yang sudah berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya Bapak Ibu sudah mati. Karena apa? Sekalipun seperti itu Bapak Ibu masih terus berbuat baik, membantu, menolong, maka orang akan berkata, luar biasa ya ibu itu. Walaupun sudah dijelek-jelekan, tapi masih tetap membantu. Luar biasa ya Bapak itu. Walaupun sudah dijelek-jelekan, sudah dilupakan, tidak diingat apa yang dia lakukan, tapi masih tetap membantu. Itu buahnya nomor satu. Kualitas buahnya nomor satu. Ya, saudara sudah melakukan kebaikan, tetapi dijelek-jelekan, tidak masalah. Berarti Bapak Ibu sudah mati. Tetapi apa? Karena Bapak Ibu sudah mati, Bapak Ibu sudah menjadi berkat, sudah bermanfaat, sudah berguna, sudah memberkati orang lain. Itu sebabnya pagi hari ini kita belajar bersama-sama untuk menghasilkan buah yang banyak, untuk menghasilkan buah yang berkesinambungan, untuk menghasilkan buah yang berkualitas tinggi. Maka biji gandum itu harus mati dulu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Bapak yang baik, terima kasih pagi hari untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Itu menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Itu mengingatkan kami, menasihati kami, menegur kami, supaya kami belajar kembali kepada panggilan kami. Hidup kami harus menghasilkan buah. Terpujilah namamu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, sertai dan berkati kami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.